Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, masih seputar tryout akbar soal P3K tahun 2021. Jadi tryout ini merupakan part 12 dari kami. Dan di video kali ini kami masih akan memberikan tryout khususnya di kompetensi teknis. Kenapa? Karena di kompetensi teknis inilah yang nanti yang paling banyak soalnya, yakni sekitar 50 nomor. Nah teman-teman, seperti biasanya tata cara tryout, teman-teman harus siapkan alat tulis teman-teman, atau kalau tidak ada teman-teman bisa catat di HP-nya. Kemudian nanti soalnya ada 20 nomor, nanti teman-teman pilih jawaban yang benar dan waktu menjawab sekitar 10 detik, 5-10 detik per soal. Nah hasil tryoutnya teman-teman tolong ditulis di kolom komentar atau teman-teman langsung kirim di grup Telegram. Untuk grup Telegram banyak yang bertanya dan banyak yang ingin bergabung, linknya kami sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, jumlah benar 18 dan jumlah salah 2. Pencapaian teman-teman di tryout ini adalah dapat membantu kami untuk tetap memberikan video-video yang berkualitas seputar P3K. Baik teman-teman, kita langsung saja ke nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi bagi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, dan E. 3 dan 4. Waktu menjawab teman-teman dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. 1 dan 2. Jadi pernyataan yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan nomor 1 dan 2. Yakni yang pertama, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua, ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Pada setiap awal tahun, pelajaran setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intek siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intek siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai rapor kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. Dan E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai. Dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi teman-teman, yang bukan merupakan faktor utama untuk menentukan intek siswa adalah bagian E, data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi A, B, C, dan D ini teman-teman adalah faktor yang kita gunakan untuk menentukan intek siswa ketika kita menentukan KKM mata pelajaran. Baik, kita ke soal nomor 3 teman-teman. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya yang ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A.
Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa di dalam kelas. D. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Nah teman-teman, soal nomor 3 ini kemarin tim guru kreatif mengalami perdebatan tentang jawaban yang benar teman-teman. Nah setelah kita analisis, ternyata memang jawaban B adalah jawaban benar. Kenapa bagian B teman-teman? Nah ketika kita kembali ke bagian A, berikan kesempatan, artinya teman-teman kita belum tahu, siswa tersebut belum tahu apakah cara belajarnya selama ini sudah benar atau salah. Oleh karena itu sebagai guru kita akan menunjukkan akibat dan memberitahukan kepada siswa tersebut bahwa cara belajarmu itu salah. Nah akibatnya nanti ketika kamu terus-terusan seperti ini cara belajarnya, maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajarmu. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang paling memungkinkan benar adalah bagian B. Jadi sama dengan bagian D. Setelah siswa tersebut mengetahui cara belajarnya yang salah, nah barulah kita memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar, atau barulah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dan mengubah cara belajarnya yang salah selama ini dengan cara belajar yang benar, tentunya dengan bimbingan oleh gurunya. Kita ke soal nomor 3 ya teman-teman, nomor 4 ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ada yang tidak setuju dengan nomor 3 ini, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi di sana, atau teman-teman bisa langsung screenshot video ini dan kirim di grup Telegram. Kita ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. A. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, dan E. 4 dan 2. Waktu menjawab teman dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, waktu selesai karena jawaban yang benar adalah bagian C. 2 dan 3. Mari kita lihat ya teman-teman. Yang pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Jadi kita garis bawah ini, dalam diri siswa adalah 2 dan 3. 2. Kapasitas belajar tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Untuk soal nomor 4 ini teman-teman saya kira jelas ya teman-teman. 2 dan 3 itu termasuk faktor yang bersumber dalam diri siswa. Kalau faktor-faktor situasi ini faktor eksternal teman-teman. Misalnya suasananya yang tidak kondusif, nah itu lingkungan, itu faktor eksternal, bukan internal yang terdapat dalam diri siswa. Sama dengan di sini, populasi siswa itu termasuk faktor eksternal. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5, soal selanjutnya. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B.
penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. E. Prestasi pengembangan edukatif dan ekonomis. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, 5 detik selesai. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi teman-teman, kegiatan ekskul itu harus memiliki fungsi penyaluran, kemudian fungsi pengembangan, kemudian fungsi edukatif, rekreatif, kreatif, dan yang terakhir yang paling penting adalah fungsi prestasi. Untuk soal nomor 5 ini saya rasa jelas ya teman-teman jawabannya. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling atau BK meliputi 4 hal, yaitu A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. Dan E. Layanan sosial, karir, intelijensi, dan belajar. Oke, baik teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. 5 detik waktunya, waktu selesai, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, ini juga saya kira jelas jawabannya teman-teman ya. Jadi kegiatan pengembangan diri untuk BK itu ada 4. Yang pertama, layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan cara A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, dan E. Pemrosesan informasi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Peta konsep. Jadi teman-teman, usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan peta konsep. Untuk soal nomor 7 saya rasa jelas ya teman-teman. Kita ke soal nomor 8. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Dan E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, untuk soal nomor 8 juga saya rasa jelas ya teman-teman. Yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar adalah memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Kita ke soal nomor 9. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberikan kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, dan E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Nah, soal nomor 9 ini teman-teman sudah pernah saya bahas di postingan saya sebelumnya di tentang kompetensi teknis. Teman-teman bisa cek di playlist. Silahkan klik soal dan pembahasan P3K. Kita ke soal nomor 10.
Indikator IP atau IPK, indikator pencapaian kompetensi dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. SK, B. Materi pembelajaran, C. Metode, D. KD, dan E. Strategi pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai. Jawaban yang benar adalah bagian D. Untuk soal nomor 10 ini saya rasa jelas ini. Kalau teman-teman seorang guru pasti tahu bahwa RPP itu dikembangkan dari KD ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Soal nomor 11. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju, karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju, karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju, karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju, bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Dan E. Sangat tidak setuju, karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Setuju dan tidak setuju, tergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Dan untuk soal nomor 11 ini, saya rasa juga sangat jelas sekali jawabannya teman-teman ya. Jadi jika kita bijak, jika kita bisa selektif memilih jawaban, maka tentu jawaban yang paling benar adalah bagian D. Dan saya rasa jelas sekali jawabannya di sini. Mari kita ke soal nomor 12. Pernyataan yang bukan termasuk alasan, KTI, karya tulis ilmiah hasil penelitian, tindakan kelas atau PTK, makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini dikarenakan A. Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelasnya dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, karena hanya dengan cara itu mereka akan dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam praktik pembelajarannya. D. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktik pembelajaran. Misalnya, penerapan teori konstruktivistik dalam upaya mendukung pelaksanaan kurikulum, memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. E. Bagi sebagian besar guru, melakukan PTK wajib dilakukan untuk persyaratan kenaikan pangkat. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Bagi sebagian besar guru, melakukan PTK wajib dilakukan untuk persyaratan kenaikan pangkat. Nah teman-teman, sebenarnya teman-teman jika kita hubungkan ke kehidupan nyata teman-teman, yang selama ini memang teman-teman banyak sebagian guru yang melakukan PTK itu ketika ingin kenaikan pangkat. Padahal itu sebenarnya salah teman-teman ya, karena tujuan dari PTK itu adalah ada semua di bagian A, B, C, D. Ini untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran. Itu adalah tujuan PTK. Jadi bukan sebagai persyaratan kenaikan pangkat. Memang sih ketika kita ingin kenaikan pangkat dari 3A ke 3B atau ke 3C, kita memerlukan PTK. Tetapi fungsi sebenarnya dengan adanya PTK adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Oleh karena teman-teman, yang bukan termasuk alasan adalah bagian E. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Peraturan pemerintah tentang guru terdapat dalam A. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2017, B. nomor 17, C. nomor 18, D. nomor 19, dan E. nomor 20. Nah teman-teman, jika teman-teman seorang guru pasti tahu lah. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi teman-teman perlu tahu ya bahwa peraturan pemerintah tentang guru terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017. Kita ke soal selanjutnya, nomor 14.
Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, dan E. Humanisme. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen itu merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar behaviorisme. Kita ke soal nomor 15. Seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut menerapkan teori A. Behaviorisme, C. B. Kognitivisme, D. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, dan E. Humanisme. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Konstruktivisme. Teman-teman, bagi yang masih penasaran tentang teori belajar, saya sudah pernah bahas di postingan saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek di soal dan pembahasan P3K. Kita ke soal nomor 16. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Cognitive behavior, D. Konstruktivisme, dan E. Humanisme. Masih seputar teori belajar ya teman-teman. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Cek waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Konstruktivisme. Jika teman-teman tidak pernah belajar teori belajar, maka soal seperti ini teman-teman tidak bisa jawab. Oleh karena itu teman-teman, karena ini tryout, saya tidak akan menjelaskan, namun saya sudah pernah menjelaskan ini di video saya sebelumnya. Silahkan cek di sana teman-teman, cekidot. Kita ke soal nomor 17. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Standar pengelolaan, dan E. Standar penilaian pendidikan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. 5 detik waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi disebut dengan standar pengelolaan. Kita ke soal nomor 18. Ujian sekolah yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh A. Pendidik, B. Satuan pendidikan, C. Pemerintah, D. Masyarakat, dan E. Lembaga penjamin mutu. Waktu atau LPMP. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C. Satuan pendidikan. Saya kira jelas ya teman-teman, ujian sekolah itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Kita ke soal nomor 19. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, B. Sasaran pendidikan nasional, C. Fungsi pendidikan nasional, D. Arah kebijakan pembangunan nasional, dan E. Tujuan pendidikan nasional. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Cek waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kita ke soal terakhir ya teman-teman, soal nomor 20. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005, C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2005, D. Permendiknas RI Nomor 32 Tahun 2005, dan E. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian A.
Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Oke, baik teman-teman, untuk tryout kali ini cukup sekian dulu ya dari kami, tim Guru Kreatif. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman nanti untuk lulus P3K di tahun 2021. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.